Kalian sadar nggak sih kalau misalnya ketika orang-orang itu mulai berkembang, mulai konsisten, mulai inovasi, tapi banyak juga orang-orang yang di sisi lain itu banyak yang tumbang atau mundur. Nah, hal ini jangan sampai terjadi sama kalian. Jadi, hal itu terjadi karena beberapa faktor yang dimana itu bisa mempengaruhi psikis dan juga pikiran mereka sampai-sampainya mereka berpikir kalau misalnya ah udahlah stop dari YouTube lah. Nah, hal itu benar-benar bahaya banget sih buat kalian kalau misalnya kalian udah tulus banget dan niat banget jadi YouTuber ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Hello guys, welcome in Faris Jenong. Nah, jadi kali ini gue pengen membedah kenapa sih banyak YouTuber pemula yang dimana mereka itu ketika mereka udah inovasi, udah berkembang, tapi ketika udah berjalan selama waktu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ngestak, akhirnya berhenti. Nah, itu banyak yang langsung mundurin diri dari YouTube. Hal itu terjadi karena pertama, teman-teman kalau misalnya bikin video atau ngonten, tujuannya itu karena satu, uang. Nah, itu jangan sampai guys ya, ketika teman-teman sebagai YouTuber pemula, menurut gue pribadi, jangan sampai teman-teman terlalu berharap banget di YouTube itu gampang banget dapat cuan. Terlalu memanjakan, terlalu bener-bener teman-teman mau banget buat ngonten biar dapat duit ya. Itu jangan sampai kayak gitu guys. Karena apa? Karena hal itu bisa menjadi salah niat kita untuk konten. Ketika teman-teman merasa harapan teman-teman itu pupus atau nggak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh YouTuber yang lain, itu yang ada malah teman-teman nggak niat ujung-ujungnya. Males-malesan yang ada. Ah, capek gue udah nge-YouTube jauh-jauh hari, udah nge-YouTube berapa lama, tapi dari dari konsistennya atau nggak dari hasilnya belum ada nih sampai sekarang. Nah, itu sering banget sih kayak gitu terjadi ya. Makanya teman-teman sebisa mungkin niat kalian itu sebagai YouTuber pemula itu jangan sampai uang dulu, tapi monetisasi aja dulu dah. Nah, intinya gitu ya. Itu jadi motivasi kalian buat apa? Buat teman-teman fokus untuk ngembangin value kalian. Nah, value kalian semakin berkembang, pastinya uang kalian akan atau nggak monetisasi kalian akan semakin cepat. Nah, makanya tujuan pertama seorang YouTuber itu bukan karena bukan karena uang dulu, karena monetisasi kebanyakan. Dan kalau bisa teman-teman itu diiringin sama hobi, bikin video, bikin konten, bikin edukasi. Kalau hal itu udah terjadi, udah digabungin, dikombinasi, insya Allah guys ya, itu bakal mempermudah kalian untuk ngebikin konten, ngebuat konten, dan teman-teman juga bisa mempermudah untuk bisa menjadi YouTuber yang sukses pastinya untuk kedepannya ya. Nah, buat teman-teman pokoknya kayak gitu aja guys ya. Jangan sampai teman-teman salah niat untuk sebagai awal YouTuber, karena bahaya banget kalau misalnya teman-teman cuma sekedar dapat uang, tapi teman-teman merasa nggak sesuai ekspektasi, nanti tiba-tiba teman-teman menyesal. Kalau udah menyesal, teman-teman akan pupus harapannya ya, dan ujungnya malah menyalahkan diri sendiri, bukan menyalahkan yang lainnya. Emang pantas sih salahin diri sendiri aja sih. Nah, tapi jangan sampai teman-teman menyalahkan keadaan. Kayak misalnya contoh, elah PC gue kentang lagi, editing gue jadi kurang maksimal. Nggak kayak gitu guys, nggak kayak gitu, jangan kayak gitu ya. Karena semuanya pastinya Tuhan udah memberikan yang terbaik buat kalian, dan pastinya kalian itu sebisa mungkin harus maksimalkan apa yang diberikan oleh Tuhan sekarang gitu. Oke, mungkin itu aja guys ya. Dan semoga teman-teman bisa merasakan bermanfaatnya walaupun cuma sebentar aja. Karena ini konten yang gue bikin ini terjadwalkan ya. Jadi gue pengen liburan tapi gue bingung bikin konten apa. Tapi gue waktu searching di YouTube baru banget nih searching, oh ternyata ada nih yang bisa gue tiru nih, amati, tiru, modifikasi. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Buat teman-teman pokoknya semangat terus and see you next time. Bye.